Kita dengarkan bersama lagu Indonesia Raya dan juga Marska TNI dan Mars Budi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan dari Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Dr. Esa. Ada Dr. Esa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Dr. Emma selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Dian Novitasari, spesialis anak. Beliau selaku dokter spesialis di RSIA Bunda Arif Purwokerto. Kemudian Ibu Nurse Dian Ramawati, Magister Keperawatan. Beliau dosen keperawatan Fikes Universitas Jenderal Sudirman, serta moderator Dr. Emma Puspadini dan para peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufik kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dari rumah masing-masing ya, karena suasana pandemi, kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Arif dengan tema nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada bayi dan anak, pengaruh konsumsi makanan dan pendidikan seksual, kesehatan reproduksi anak usia sekolah dasar. Jadi pada webinar pada pagi hari ini akan membahas nutrisi otak yang diterima oleh bayi mempengaruhi tumbuh kembangnya. Oleh karena itu kekurangan asupan nutrisi akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang juga kesehatan mentalnya. Otak sangat membutuhkan gizi dan mendukung pertumbuhan saraf-saraf yang berhubungan dengan IQ, daya kognitif, kemampuan akademis hingga kesehatan mental. Karena itu nutrisi otak pada anak akan menjadi salah satu fondasi untuk membesarkan anak yang sehat jasmani, kreatif, cerdas, dan percaya diri tentunya. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh teman-teman semua mendapatkan materi yang fresh dan insightful, kemudian juga update tentang nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada bayi dan anak teman-teman semua atau lingkungan sekitarnya. Jangan sungkan nanti untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Tentu saja ada ya sesi tanya jawab nanti, silahkan dimanfaatkan webinar ini untuk menambah wawasan, pengetahuan teman-teman semua. Kami ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber, semua panitia, semua pihak yang membantu berjalannya acara ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan kita terus berdoa dalam suasana pandemi ini kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi cepat berakhir dan terus semangat dalam bertugas setiap titik melindungi bangsa. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti webinar pada pagi ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan selalu diterapkan di kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Esa. Mari kita sambut Dr. Dian Novitasari. Saya sampaikan sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Dr. Dian Novitasari, spesialis anak yang lahir di Jakarta tanggal 22 November tahun 1984. Dan beliau ini lulusan S1 dokternya di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mari kita lanjut kepada pembicara, kepada Dr. Dian Novitasari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi seluruh teman-teman Mbak Bidan dan Mbak Perawat. Salam kenal, saya Dr. Dian, saya dokter anak
Senang ya pagi ini bisa ketemu teman-teman. Mungkin karena hari Sabtu, biasanya saya Senin sampai Jumat kerja, Sabtu kayaknya harusnya lebih fresh. Jadi kita hari ini sharingnya agak santai ya, jangan terlalu serius. Terus kita hari ini mau belajar yang enak-enak. Jadi nanti jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, setelah pendahuluan dari saya izin share screen ya, Dokter Emma. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar mengenai pentingnya nutrisi dan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nutrisi dan stimulasi ya. Nih, belajar jadi hebat. Mau ya semua anak bisa jadi hebat? Nih, contohnya Yuma. Yuma usia 12 tahun, dia merupakan developer aplikasi termuda. Waktu itu ada acara award dari Apple dan Yuma salah satu anak Indonesia yang terpilih. Termuda juga. Yang kedua ada Joy Alexander, 15 tahun. Waktu di Grammy Award itu dia memainkan piano asli santai, terus jago, dan akhirnya dia memenangkan untuk Best Jazz Instrumental. Hebat ya, saya sih berharap semua anak Indonesia bisa jadi anak hebat. Terus gimana caranya? Yuk kita belajar. Dari belajar jadi hebat. 1, anak hebat. 2, ketika anak belajar. 3, untuk jadi hebat. Anak hebat, bagaimana sih proses pembentukan otaknya? Apakah otaknya dibiarin aja, nanti juga tumbuh gitu ya? Sama seperti anak kecil lahir, nanti juga gede gitu ya dengan bertambahnya waktu. Ternyata tidak, nanti kita belajar. 2, ketika anak belajar, apa sih yang terjadi di dalam otaknya? Nanti kita cari tahu juga ya. Terus yang ketiga, untuk jadi hebat, bagaimana cara mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan otak? Ternyata ada juga caranya. Ya, 1, anak hebat, bagaimana sih proses pembentukan otaknya? Nih, sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun, otak itu dari 25% langsung naik ke 80%. Dari 400 gram beratnya menjadi 1100 gram. Berarti nambahnya sampai 700 gram sendiri. Dari masa kandungan sampai usia 2 tahun, mungkin teman-teman pernah dengar ya namanya 1000 hari pertama kehidupan. Dari kandungan sampai 2 tahun. Setelah itu, usia 6 tahun, naik nih nambah dari 80% ke 95%, hanya naik 200 gram. Lalu dari 6 tahun ke 18 tahun, jadi dewasa, cuma 100 gram. Dari gambar ini bisa nih diambil kesimpulan, berarti sejak dalam kandungan sampai usia 2 tahun ternyata benar-benar penting ya. Kalau saya bilangnya MPC. Dulu kebetulan saya di Solo dan kita familiar banget sama namanya MPC. MPC itu mbah piye carane. Di mana dari masa kandungan sampai usia 2 tahun kita harus memberikan nutrisi, stimulasi, serta nanti imunisasi yang terbaik buat anak. Kecepatan pembentukan setiap otak anak itu tidak sama setiap tahapan usia anak. Jadi beda-beda ya setiap usia, nambahnya beda, stimulasinya beda, imunisasinya beda, dan nutrisinya beda. Bagian-bagian utama otak anak saling terkoneksi satu sama lain dan tersusun dengan pola yang sangat rumit tapi rapi. Cepatnya pertumbuhan otak pada anak usia kurang dari 6 tahun yang tadi ini ya, karena pesatnya pertambahan jaringan koneksi antar sel otak yang dinamakan sinaps. Nih, ini adalah neuron-neuron saraf bayi baru lahir, cuma segini. Jadi pinternya atau tidak pinternya anak dipengaruhi oleh cukup nutrisi dan stimulasi, atau kurang nutrisi, kurang stimulasi, dan kurang kasih sayang. Jadi jangan sampai anak tuh nggak kita sayang-sayang. Jadinya kayak gini. Bagaimana sih proses yang rumit nih? Semakin rumit ternyata semakin bagus.
Walaupun sudah rumit seperti ini, kalau kita akhirnya nanti kurang stimulasi atau kurang kasih sayang dan kurang stimulasi, bisa ternyata neuron-neuron sarafnya putus dan akhirnya tidak lagi berkembang, tinggal sedikit masih bisa. Jadi harus tetap dilakukan penambahan nutrisi dan penambahan stimulasi. Nih, kelihatan ya dari matanya aja dia bisa lihat E sama dengan MC kuadrat gitu. Tapi kalau yang ini, aduh bengong, lemes, nggak connect. Lihat nih. Kehebatan anak merupakan salah satu cerminan dari struktur dan aktivitas kerja otak tadi. Semakin aneh-aneh nih, semakin kayak gini, semakin bagus. Bagian otak yang paling banyak terlibat dalam pembentukan kehebatan anak ada namanya lapisan korteks nih. Nih ya, ini namanya girus-girus. Jadi semakin banyak girusnya semakin bagus. Semakin keriput-keriput semakin bagus, ya. Otak anak hebat tuh kayak gimana? Satu, mempunyai volume lapisan korteks otak yang lebih besar di daerah tertentu dibandingkan dengan daerah lain. Mungkin teman-teman masih ingat ya, depan ini daerah frontal, parietal, oksipital gitu. Mereka mempunyai tugas masing-masing, ada yang untuk bahasa, berpikir, pendengaran, terus pengambilan keputusan gitu ya. Lapisan korteks otak terhubung dengan kapasitas memproses informasi, kemampuan analisis data dan menarik kesimpulan. Jadi merupakan tempat yang sangat penting di bagian otak. Anak hebat mempunyai kemampuan tinggi secara spesialistis di masing-masing bidang yang berbeda tadi yang saya bilang ya, karena setiap sisi otak punya kemampuan masing-masing. 2, mempunyai lapisan korteks otak yang berkembang terus secara bertahap sehingga mencapai puncaknya saat remaja. Jadi walaupun lapisan korteks otaknya itu sudah besar, tetap dong harus di maintenance, harus dikembangkan terus. Lapisan korteks otak anak dengan berkemampuan hebat waktu pas anak-anak tuh masih relatif tipis. Setelah dewasa makin menebal. Tapi untuk anak-anak yang biasa ternyata di masa anak relatif lebih tebal. Di masa remaja ternyata semakin menyusut dan berkurang. Apa artinya? Otak anak hebat itu akan semakin canggih dengan bertambahnya usia dan mencapai puncak potensinya pada masa remaja. Otak anak hebat itu mempunyai jalur komunikasi antar sel otak yang sangat efisien nih, lihat. Efisien tapi rapi ya. Jalur koneksi antara sel otak lebih banyak, lebih lancar, kayak punya jalan tol gitu ya, yang mampu mengangkut informasi dalam jumlah dan volume besar secara sekaligus. Makanya anak-anak bisa loh dia menghafal 33 bahasa secara sekaligus. Semakin sering dan banyak mereka menggunakan sebuah jalur tertentu, semakin lancar mereka dapat menganalisis informasi dan semakin cepat membuat keputusan. Jalur komunikasi antar sel otak punya kelancaran dan kecepatan mengalirkan informasi lebih baik dari jalur yang lain, sehingga setiap anak mempunyai kehebatan yang berbeda-beda. Ada yang hebat di matematika, ada yang hebat bahasa, dan sebagainya. Saya pernah tergelitik sama seseorang artis yang dia bilang, dokter, anak saya itu matematikanya hanya 6, tapi ternyata bahasa Inggrisnya dapat nilai 9. Jadi saya memberikan les bahasa Inggris, bukan matematika, karena dia tahu bahwa matematika anaknya rendah. Jadi yang dia naikkan adalah yang anaknya memang kok sepertinya ini hebat nih dalam bahasa Inggrisnya. Akhirnya apa sekarang? Anaknya udah launching ke luar negeri, bahasa Inggrisnya sudah jago dan udah jadi orang sukses. Sekarang sudah jadi keren ya. Gambarmu. Kok ini toh? Otak anak hebat yang keempat mempunyai daya plastisitas lebih lama dan panjang untuk sirkuit otak yang rumit dan kompleks. Besarnya kapasitas otak anak untuk masa dapat berubah untuk masih dapat berubah karena rangsangan lingkungannya. Pengaruh juga berarti lingkungannya ya. Apa sih konsekuensinya? Otak anak hebat mempunyai kapasitas mengembangkan jalur komunikasi baru antar sel. Jadi intinya adalah setiap
neuron-neuron otak yang kita stimulus, dia akan terus bertambah. Lalu ketika anak belajar, apa sih yang terjadi di dalam otaknya? Nih, ini sebelum belajar, ini setelah belajar. Sebelum belajar, luas sirkuit otak yang tersedia saat itu masih terbatas dan ditentukan secara genetik. Ya udah, berarti setiap anak lahir dengan otak yang sama, dengan cara nangis oe-oe yang sama gitu ya. Tapi setelah dia distimulasi, setelah dia diberikan pelajaran, belajar, luas sirkuit otaknya makin membesar. Sirkuit otak untuk kemampuan dasar yang mudah akan terbentuk lebih dahulu, kemudian yang rumit kemudian. Seperti kita belajar matematika. Kita kan pasti di sekolah belajar tambah-tambahan dulu ya, baru pengalian. Jadi belajarlah yang mudah dulu, tambah-tambah, kurang, kali, baru bagi. Karena memang itu sirkuit otak bisa akan lebih cepat terbentuk jika diperlakukan seperti itu. Sebelum belajar kayak gini nih, cuma terbatas. Tapi setelah belajar bisa ternyata dia bikin bypass yang baru ya. Ini juga, ini tidak selektif. Tapi kalau yang selektif udah jelas nih arahnya mau kemana. Jadi diajarkan deh, anaknya jago matematika ya ajarkan matematika lebih dalam ya biar dia jadi expert. Sirkuitnya juga pada anak-anak yang sebelum belajar mudah berubah, tapi kalau yang udah belajar lebih settle, lebih permanen. Ketika anak belajar dari lingkungan, ya lingkungan berpengaruh banget loh. Otak anak bekerja atas dasar memproses informasi melalui mekanisme komunikasi antar sel otak, neuron-neuron nih. Jadi antar sel otak bekerja, komunikasi antar sel otak berjalan melalui transmisi sinyal kelistrikan dan kimiawi yang disebut zat neurotransmitter. Jadi di sini nih ada neurotransmitter namanya. Dialah yang membentuk kompleksitas tatanan sirkuit otak. Semakin kompleks, semakin bagus. Semakin besar kapasitas anak untuk belajar, semakin besar kemampuannya mengembangkan berbagai kemampuan yang hebat. Terus untuk jadi anak hebat harus gimana dong caranya? Yang 3, harus seimbang, nutrisi, stimulasi, sama imunisasi. Saya sering bilang ke teman-teman tenaga medis, diingatkan bahwa anak itu nggak cukup dikasih makan aja. Tapi nggak punya tentara dan nggak pernah diajak ngomong, dianggurin aja dikasih makan tetap nggak berkembang. Distimulasi terus, tapi nggak dikasih makan, tapi nggak ada imunisasinya, nggak ada tentaranya, sama aja. Salah satunya lagi, imunisasi terus, tapi nggak pernah dikasih makan, nggak pernah distimulasi, tidak akan berjalan. Jadi harus beriringan ya, stimulasi, imunisasi, dan nutrisi. Untuk nutrisi apa sih yang dibutuhkan? Mungkin pernah dengar ya, cuma namanya emang agak-agak aneh-aneh. Asam linoleat, asam linolenat, kolin dan DHA, sphingomyelin, fosfolipid, kalsium, vitamin D. Ada lagi protein energi, besi, seng, dan tembaga. Dari sini kita bisa lihat nih, untuk apa sih sebenarnya? Jadi nutrisi-nutrisi ini fungsinya untuk sinaps. Sinaps itu tadi ya hubungan antara satu neuron dengan neuron lain. Penting kalau dia nggak ada sinaps, nggak mau nambah tuh listriknya, nggak mau nambah tuh kabelnya atau neuron-neuronnya. Terus untuk pembentukan mielin juga, mielin itu ya tadi yang di dalam kabelnya itu dia yang menghantarkan saraf-saraf. Neurotransmitter yang berada di antara satu saraf dengan saraf yang lain. Jadi penting. Dapatnya dari mana dok? Sebenarnya dapat makanan-makanan ini kalau sudah memberikan menu 4 bintang atau bervariasi dalam makanannya sudah masuk. Contoh, dapat dari biji-bijian, ikan-ikanan, ikan salmon, ikan tuna, dapat dari hati sapi, dapat dari minyak ikan gitu ya, dapat dari brokoli. Jadi kalau makanan sehari-harinya bervariasi, insya Allah dia sudah mendapatkan nutrisi-nutrisi yang tadi saya sebutkan.
Gitu. Ya, Terus yang kedua stimulasi. Itu anyar Stimulasi ya. adalah kegiatan interaktif antara orang tua atau pengasuh dengan anaknya. Jadi kalau punya anak dianggurin doang, dia nggak akan bisa pinter. Harus dirangsang anak untuk belajar melalui berbagai kemampuan, sehingga kesempatan anak bisa banyak untuk belajar. Ini anak berkesempatan mendapatkan pengalaman sensoris yang dibutuhkan untuk memperkaya jaringan koneksi sel otak. Jadi tidak bisa anak itu belajar lewat tab gitu ya. Walaupun di tab itu sekarang mungkin udah banyak ajaran-ajaran yang ini gambar ini warna hijau, bahasa Inggrisnya green misalkan, udah lengkap banget di tabnya anak tersebut, tapi kalau tidak ada komunikasi dua arah itu tidak akan berjalan. Terus stimulasi dini, bagaimana sih caranya? Serangkaian teknik dan media berinteraksi dua arah ya, dengan bayi dan anak, dengan bayi atau anak. Berbasis keilmuan dan diaplikasikan secara sistematik dan bertahap. Saya selalu bilang ke orang tua bahwa ayah ibu, jadi kalau misalkan mau mengajari anaknya jangan asal ngomong, tapi bilangnya gini. Adek, kemarin ayah naik bisnya kotak, warnanya merah gitu. Jadi kita mengajarkan warna, mengajarkan bentuk, mengajarkan situasi yang ada di dalam bis tersebut. Jangan yang tidak ada tujuannya. Terus pada anak berusia sejak lahir sampai usia 6 tahun stimulasi itu penting banget ya. Tujuannya untuk mengoptimalkan kemampuan fisik, emosi, kognitif, dan sosial, serta menghindarkan anak mengalami gangguan perkembangan. Jadi kalau tadi sudah dia distimulasi banyak, ternyata di stop nih, nggak distimulasi lagi, ya udah dia akan mengalami penurunan lagi. Lalu membantu orang tua mempunyai pola asuh yang efektif dan otonom dalam mengembangkan kemampuan anak. Itu namanya kerja cerdas ya. Jadi stimulasi dini itu bukan untuk mempercepat kemampuan anak. Jangan buru-buru anak harusnya 6 bulan bisa duduk disuruh jalan. Jangan ya, memaksa anak untuk menguasai kemampuan yang belum siap untuk dikuasai pada usianya. Malahan percuma, jadi tidak mencapai target. Tetapi stimulasi itu untuk mengenali dan mendorong anak mencapai potensi kemampuannya masing-masing secara individual, berdasarkan usianya, mengenalkan berbagai aktivitas yang sesuai untuk memperkuat rasa percaya diri, melakukan inisiatif dan kemampuan belajar anak. Prinsipnya gimana? Upayanya merangsang semua fungsi dan kemampuan anak agar berkembang optimal. Punya panca indera nih, dipakai dong, gitu ya. Dilihat, diraba, diterawang, gitu ya. Itu duit ya, beda ya. Yang dirangsang sensoriknya, motoriknya, kognitif, komunikasi, bahasa, emosional, sama kemandirian. Gimana caranya? Rangsang suara, bunyi-bunyian, musik-musikan, gerak-gerakan, dadah, kiss bye gitu ya. Perabaan, bicara, menyanyi, bermain, terus memecahkan masalah, mencoret-coret, boleh loh mencoret-coret, terus menggambar. Kapan? Setiap kali ada kesempatan harus dilakukan interaksi. Misal anak lagi dimandikan sama orang tuanya sambil ngobrol, jangan sambil diem-dieman kayak orang marah ya. Ganti baju, terus di jalan, ketika bermain, intinya interaktif antara dua arah. Sebelum tidur dongengin dulu gitu, anak pasti akan lebih terstimulasi otaknya. Stimulasinya harus benar sesuai dengan usia dan tahapan perkembangan. Tadi ya jangan buru-buru ya. Setiap anak berbeda, beda usia, beda tahapannya, beda perkembangan yang harus dicapai. Stimulasinya untuk semua aspek perkembangan anak dengan teknik dan cara tidak memaksa serta bermain bersama anak biar anaknya nggak stres. Terus dengan rasa cinta dan kasih sayang dong tentunya, harus menyenangkan, jangan dipaksa, menggunakan alat bantu atau permainan sederhana dan aman. Jadi ayah sama bunda nggak usah beli mainan mahal-mahal, karena percayalah mainan mahal-mahal yang dia cari apa? Gayung. Yang dia cari apa? Remote TV gitu ya. Jadi percuma beli mainan-mainan yang mahal, tapi lebih baik kita tujuannya mau ngajarin apa baru beli ya. Jangan dibedakan laki-laki dan perempuan karena prinsipnya sama, ketika dia lahir mempunyai otak yang ukurannya sama. Jangan lupa diberikan pujian atau hadiah. Wah hebat ya, adik maamnya banyak. Wah hebat ya, adik sudah bisa berdiri gitu. Kasih pujian karena itu akan menimbulkan rasa percaya diri pada anak. Bertahap sesuai dengan usia anak terhadap 4 aspek perkembangan. Jangan lupa sesuai dengan usia dan sesuai dengan tahapan.
Ini contohnya ya. Waktu pas lahir, stimulasinya gimana? Dengan IMD. Dia megang ibunya, nyium bau puting susunya, lihat warna puting susunya, gitu. Ini 0 sampai 2 tahun. Jadi sirkuit otak yang harus terbentuk sesuai dengan usia anak. Terus pengasuhnya harus apa? Harus memberikan stimulasi. Terutama untuk 2 tahun pertama. Ini loh, kita tuh punya buku KIA bagus banget. Sayangnya kalau saya di Poli suka lihat tuh buka-buka buku KIA-nya Bunda, ternyata masih bersih. Jadi juga bundanya dikasih tahu, dilihat dong di situ ada nih tulisan stimulasi bayi 3 sampai 6 bulan harus ngapain aja. Sering ditelungkupkan bayinya, gerakan benda dari kiri ke kanan, mendengarkan berbagian bunyi-bunyian, terus memberikan mainan benda yang besar dan berwarna yang menarik ya, biar dia bisa lihat. Stimulasi dini berperan untuk memperbanyak sinaps otak anak, terutama pada usia 2 tahun pertama ya, golden period, 1000 hari pertama kehidupan. Stimulasi hendaknya dilakukan secara interaktif, menyenangkan, sesuai dengan usia dan sesuai dengan aspek perkembangan anak. Sudah selesai? Saya kembalikan ke moderator, Dr. Emma. Ya, terima kasih Dokter Dian. Menarik sekali ya, topiknya adalah tentang bagaimana nutrisi dan stimulasi itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena memang sejak dia lahir, bayi itu akan langsung berhadapan sama pertanyaan nutrisi apa yang harus segera diberikan. Kami buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi untuk dari materinya Dokter Dian tentang nutrisi dan stimulasi terhadap tumbuh kembang anak. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand untuk para peserta. Ya, kami menunggu ada pertanyaan ya Dok. Saya punya pertanyaan juga nih Dok. Oke, boleh Dokter Emma, silahkan. Ya, kan kalau misalnya nutrisi ya Dok, kalau kita kan mengetahui kalau MPASI itu dimulai dari umur 6 bulan, dan jadi ASI eksklusif itu dari lahir sampai usia 6 bulan. Jadi kenapa kita tidak bisa misalnya usia 3 bulan, terus kita blenderkan pisang atau kita blenderkan apa, yang penting konsistensinya cair menyerupai konsistensi ASI. Kenapa kita tidak boleh memberikan itu, padahal konsistensinya sama? Oke, mohon maaf Dokter Emma, tadi suaranya kayaknya agak double-double. Saya ulangi pertanyaannya ya. Kita kan memberikan ASI 0 sampai 6 bulan. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak kalau kita memberikan MPASI dini gitu ya, mungkin ya, Dokter Emma pertanyaannya. MPASI dini boleh nggak sih 3 bulan, tapi dengan memberikan yang cair-cair, liquid-liquid, sama seperti ASI. Jadi, ASI itu makanan terbaik bayi. Saya selalu strict 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusif kalau bisa. Ada beberapa bunda yang mungkin tidak seberuntung yang lain dan tidak bisa memberikan ASI eksklusif, itu nanti kita bisa bicarakan di sesi yang lain. Tapi sebisa mungkin 0 sampai 6 bulan diberikan ASI eksklusif, karena di dalam ASI udah lengkap banget. Udah ada bakteri, ada anti infeksi, ada anti alergi, ada apa lagi? Karbohidratnya banyak, proteinnya banyak, lemaknya banyak. Terus di dalam ASI itu yang tadi saya sebutkan tadi juga ada semua. Terus apa dong yang terjadi kalau kita memberikan MPASI secara dini? Sebenarnya nggak boleh ya diberikan MPASI secara dini tanpa ada indikasi. Kenapa? Bisa meningkatkan kasus invaginasi atau masuknya usus ke dalam usus atau usus terpelintir, dan itu kasusnya lumayan banyak. Makanya kita selalu mengedukasi untuk tetap memberikan MPASI usia 6 bulan. Tapi ada beberapa yang usia 4 bulan ke atas sudah kita berikan MPASI dini. Dengan syarat, 1 harus ACC dokternya, karena dokternya harus bertanggung jawab nih. Ketika minta, Bunda, adek usianya 4 bulan, diberikan MPASI ya, dia harus bertanggung jawab. Biasanya kami ACC ketika berat badannya tidak mau naik. Itu boleh kok diberikan pada usia 4 bulan.
selama harus ada tanda-tanda siap makan. Tanda-tanda siap makan ya, sering nih kalau tanda-tanda siap makan biasanya sudah ada nih usia 5 bulan. Satu, celamitan. Celamitan tuh kalau lihat makanan, aduh pengen banget ngeraih-ngeraih. Dua, murahan kalau saya bilangnya gitu ya. Dikasih makanan mangap, dikasih makanan mangap, dikasih ini mangap. Tiga, kepala sudah harus bisa tegak 90 derajat. Empat, dia sudah bisa duduk dengan atau tanpa dibantu. Kemudian yang terakhir, refleks menjulur lidahnya sudah mulai berkurang. Nah itu biasanya gemes tuh bunda-bunda udah usia 5 bulan. Dok, boleh kasih MPASI? Kok tetangga saya dibolehin MPASI dini, kok saya enggak? Gitu. Ya beda ya, tiap anak beda-beda. Jadi tidak boleh langsung sebisa mungkin MPASI tetap usia 6 bulan. Gitu Dokter Emma. Oke, terima kasih dokter. Kalau saya simpulkan lagi nih, mungkin buat teman-teman nakes lah ini, jadi peserta, bahwa tetap tidak boleh, walaupun konsistensinya cair, tetap tidak perlu pemberian nutrisi tambahan selain ASI kalau memang belum 6 bulan atau belum disarankan oleh dokter spesialis anaknya. Jadi tidak boleh karena satu, selain tidak perlu karena ASI sudah cukup, yang kedua meningkatkan resiko terjadinya invaginasi atau usus masuk ke usus. Gitu. Nah, kemudian dok, ini kemudian ada pertanyaan dari Lisa Destiati. Pertanyaannya adalah, apakah bisa dok nutrisi atau stimulasi yang berlebihan menjadikan anak hiperaktif? Oh ya, terlalu aktif, gitu. Iya. Pertanyaannya bagus banget ya dari Lisa Destiati ya. Dok, apakah nutrisi atau stimulasi berlebihan pada anak menjadi lebih aktif? Gini. Prinsipnya adalah setiap memberikan stimulasi sesuai dengan usianya. Yang tadi saya mungkin sempat singgung usia 6 bulan bisa duduk, jangan disuruh berdiri ya, jangan disuruh buru-buru. Jadi sesuai dengan usianya. Jika berlebihannya kita lihat nih yang seperti apa dulu. Misal sebenarnya bukan ada yang berlebihan ya. Anak harusnya dia bisa mengangkat kepala. Ya udah, tengkurupin deh anaknya. Tengkurupin anaknya, terus lama-lama kepalanya dia misalkan usia 2-3 bulan ya, 3 bulan deh. 3 bulan dia ngangkat kepalanya sampai nggak bisa nafas gitu ya, terus nggak apa-apa nih, biar dia lebih pinter, aku mau nyuruh dia tengkurup sampai 1 jam sendiri. Tapi anaknya udah megap-megap, udah nggak kuat, ya jangan juga. Jadi harus buru-buru dikembalikan. Gitu ya. Biasanya anak kalau sudah diberikan stimulasi yang berlebihan, dia akan menunjukkan tanda tidak nyaman. Gitu. Ketika sudah ada tanda-tanda tidak nyaman, sebaiknya bisa diberhentikan stimulasinya. Gitu. Stimulasi itu bukannya 1 kali tapi lama, tapi lebih bagus kalau sering. Stimulasi, makanya kita menyarankan untuk stimulasi dong waktu pas dia mau mandi. Dek, cara buka baju, cara buka kancing gimana sih, Dek? Bunda dari bawah ya, Ade dari atas. Gitu. Itu kan hal simple tapi sangat memberikan stimulasi, bisa mempengaruhi sensorik dan motorik anak. Gitu ya, Mbak Lisa. Ya, baik dokter. Jadi kalau stimulasi berlebihan, anak sendiri akan menunjukkan tanda-tanda sudah cukup, saya sudah cukup lelah. Tapi mungkin kalau misalnya stimulasi yang berlebihan yang misalnya atau bukan berlebihan, jadi misalnya kita memberi dia kebebasan terlalu luas untuk eksplorasi. Boleh. Apakah itu bisa membuat anak menjadi lebih hiperaktif atau gimana dok? Atau lebih nakal atau gimana gitu dok? Boleh aja mengeksplor semuanya yang dia mau eksplor boleh dan tidak akan menyebabkan hiperaktif. Justru biasanya anak-anak yang hiperaktif anak-anak yang tidak pernah distimulasi loh. Jadi anak-anak yang nggak pernah distimulasi, jadi dia mungkin nggak tahu ya bagaimana caranya berbuat ini dan akhirnya kita menilainya lebih hiperaktif. Walaupun hiperaktif itu juga dilihat hiperaktifnya yang seperti apa. Kalau anak nggak mau diem nggak apa-apa ya teman-teman sekalian, karena kalau anaknya diem, yang nangis dokter anaknya loh. Ya nggak dokter Emma? Kalau misalkan ada yang lahiran nggak nangis, aduh, yang stres mbak bidannya sama dokternya, udah dipastikan. Tapi kalau anak nangis, aduh, itu bahagia deh buat kita ya. Iya, ya betul begitu ya dok. Saya simpulkan ya untuk para peserta. Jadi kalau stimulasi berlebihan, artinya kita sedikit memaksa atau terlalu banyak yang kita paparkan dalam satu waktu, anak akan menunjukkan sendiri kalau dia lelah.
dia capek menerima informasi yang terlalu banyak. Jadi memang tidak sekali tapi lama, tapi terus-menerus. Kemudian apakah bisa menjadi hiperaktif? Tidak. Jadi anak hiperaktif yang kita kenal hiperaktif atau ada istilahnya ya dok, ADHD, Deficit Hyperactive Disorder, itu memang terjadi jika attention deficit. Tanpa adanya perhatian dari orang tuanya atau pengasuhnya, anak akan menjadi hiperaktif, malah seperti itu. Begitu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter, mungkin ada tambahan informasi atau sudah hidup? Oke, ada kata penutup ya berarti ya. Ada yang ingin saya pesankan ke teman-teman sekalian, karena kita kan tenaga medis, ternyata banyak ibu-ibu muda terutama anak pertama, mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi perlunya bantuan tenaga medis, dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat untuk memberitahu bahwa ibu minimal buku KIA-nya dibaca, gitu ya. Ibu minimal imunisasi, karena setiap anak itu seperti lembaran kertas putih. Mau dibuat hanya coretan atau mau dibuat menjadi lukisan, itu tugas orang tuanya dengan kita bekali informasi yang edukatif. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmunya berguna. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dian Novitasari atas ilmunya yang sudah dibagi. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah memberikan pertanyaan.